Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada satu kerisauan kita umat Islam di mana masjid, rumah ibadah itu lengang dari umat. Jumlah masjid, jumlah surau, jumlah musola terus bertambah. Padang Panjang, khususnya kota kecil di Sumatera Barat, kota Serambi Mekah, jumlah masjidnya luar biasa banyaknya, lebih 40. Musola pun, ya, saya tidak tahu angka pasti ya, tapi jumlahnya terus bertambah. Indah, banyak masjid-masjid megah di kota ini. Begitu juga saya yakin di kabupaten kota lain, bahkan di berbagai penjuru negeri ini, di Indonesia ini, banyak sekali rumah ibadah. Namun yang jadi persoalan yang itu tadi, rumah ibadah banyak, tapi lengang oleh umat. Bahkan yang paling miris itu, Bapak Ibu sekalian, ketika pengajian. Waktu sholat, ya lumayanlah. Misalnya masjid itu sholatnya laki-lakinya satu saf, perempuannya juga mungkin satu saf. Ya. Tapi ketika kemudian ada kajian rutin, habis maghrib sampai isya, ini jemaah yang mendengarkan sedikit sekali. Karena apa? Karena jemaah yang tadinya sholat maghrib, ya semuanya atau rata-rata pulang dengan berbagai alasan. Walaupun nanti isya dia kembali ke masjid. Bahkan dengan berbagai kelakar ya. Pernah atau subuh lalu ada salah seorang ulama Buya dari Bukit Tinggi, Buya Abu Bakar Siddiq, bahkan menyebutkan, kata beliau, saya ngaji di sebuah masjid jemaahnya 35. Kan banyak itu Buya. Apanya yang banyak? Karena 35 itu maksudnya bukan 35 orang. Tapi 3 laki-laki, 5 perempuan. Nah, inilah kondisi. Tentu kita tidak akan terus mengeluh dengan kondisi ini. Tentu yang harus kita cari adalah apa solusinya, apa jalan keluarnya. Nah, di antaranya kami sebagai salah seorang mubaligh, salah seorang penyuluh, tentu mengajak Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang pantas menjadi teladan, orang-orang yang harus berada di depan dalam memakmurkan masjid. Ayo bangkitkan semangat itu. Siapa mereka? Ya, yang pertama, sahabat sekalian, saya melihat yang paling berpotensi untuk memakmurkan masjid itu, memakmurkan musola itu, baik dengan sholat berjemaah ataupun pengajian adalah para haji dan hajjah. Orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Kenapa ini kami anggap adalah orang-orang yang paling tepat? Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, selama berada di tanah suci, coba lihat saudara-saudara kita atau kita barangkali. Di sana alhamdulillah semangat ibadahnya luar biasa. Kadang berangkat ke masjid itu belum masuk waktu subuh kita sudah berangkat. Kita sudah tahajud situ. Pulangnya apa? Pulangnya sehabis duha. Nanti waktu zuhur, sejam sebelum zuhur juga sudah berangkat. Begitu juga dengan waktu sholat yang lainnya. Alhamdulillah, subhanallah. Karena memang itulah niat kita. Mestinya jemaah rahimakumullah setelah pulang ke tanah air, semangat itu jangan luntur. Karena kemabruran haji itu salah satunya diukur setelah kita sampai di tanah air, apakah kita masih mencintai masjid atau tidak. Kalau ada orang yang sudah haji dan sudah umroh,
Ya, tapi sampai di tanah air justru malas ke masjid, maka kemabruran ibadahnya itu diragukan. Ya, karena itu salah satu alat ukurnya. Padang Panjang, sahabat sekalian, itu rata-rata orang pergi umroh tiap bulan itu 100 orang. Rata-rata itu. Ini termasuk jemaah yang banyak, bahkan tertinggi di Sumatera Barat. Jadi kalau 100 orang saja berarti 1 tahun itu ya dikurangilah musim haji agak 2 bulan, berarti ada 10 bulan, 10 kali 100. Berarti sudah 1000 orang ya yang berangkat umrah. Itu juga dengan berangkat haji. Ya, coba bayangkan kalau semua orang yang sudah haji dan sudah umrah itu sholatnya di masjid, sholatnya di surau. Saya yakin dan percaya rumah-rumah Allah ini, masjid dan musola ini akan ramai. Ya, ini pertama. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu sekalian yang sudah haji dan sudah umrah, ayo biasakan terus sholatnya di masjid atau musola. Kemudian siapa lagi? Yang kedua tentunya adalah jajaran Kementerian Agama. Kita yang bekerja di Kementerian Agama. Apapun tugas dan tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai, oh saya di Kementerian Agama itu hanya pegang keuangan, saya pegang kepegawaian, saya petugas ini, saya tidak ustadz, saya tidak ini. Bukan. Ya, orang kalau sudah melihat orang Kementerian Agama itu, orang menganggap ini sudah orang yang harus berada di depan dalam urusan agama. Jadi malu kita Pak Ibu sekalian, orang Kementerian Agama tapi justru tidak pernah sholat di masjid. Ya, malu kita kepada masyarakat yang lainnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan kami, orang-orang Kementerian Agama, kita sebagai orang Kementerian Agama justru kita yang harus berada di depan. Kita harus menggerakkan. Ya, kita harus mencontohkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Orang tidak akan pandang kita sarjana agama atau tidak. Yang pasti kita sebagai orang Kementerian Agama, kita harus berada di depan. Kita harus jadi contoh. Ya, apalagi orang Kementerian Agama yang memang betul-betul berlatar belakang ustadz, muballigh, ustazah. Ini justru lebih tuntut lagi. Itu juga tentu ya ini sudah otomatis ini. Jadi bukan hanya orang Kementerian Agama, siapapun yang sudah dipanggil orang ada. Dia adalah ustadz, dia adalah ustazah, dia adalah buya, dia disebut seorang ulama, seorang ya, pendakwah Bapak Ibu sekalian. Maka sejatinya dia memang harus menjadi contoh bagi banyak orang. Jadi jangan sampai misalnya ke masjid itu saat ngisi kajian misalnya. Lalu kalau nak ngisi kajian nak ke masjid. Ya malu kita. Ya. Nanti jangan-jangan kita apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita hanya menyuruh orang tapi kita tidak mampu mencontohkan. Ya. Jadi jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah kita para muballigh. Ini tentu juga peringatan bagi kami pribadi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, agar masjid itu ramai, kami juga mengajak kepada Bapak Ibu yang sudah terbiasa, yang sudah rutin berjamaah, ayo ajak keluarganya, ajak anaknya, ajak cucunya. Subuh-subuh itu bangunkan mereka. Nah, jadi jangan lagi ada alasan ibu awak menjaga anak subuh-subuh. Nah, ya ada lagi bahasa itu. Kenapa Ibu sekalian? Seringkali terjadi untuk misalnya ada kegiatan pawai, pawainya pukul 8, jam setengah 4 sudah dibangunkan anaknya. Untuk apa? Untuk berhias. Nah, lalu untuk sholat subuh justru tidak bisa dibangunkan. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah? Ya, jadi sekali lagi kita tidak mau lagi berdebat kenapa masjid lengang, kenapa masjid itu. Tapi justru kita harus mulai melakukan itu. Ayo, semua pihak yang harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Para haji dan hajjah, orang yang telah berumrah, para ustadz dan ustazah, guru-guru mengaji, ya, orang-orang Kementerian Agama, dan tentu juga para umara, wali kota, camat, lurah. Ayo,
Bagaimana kita mau mengajak masyarakat untuk ke masjid kalau seandainya kita pemimpin justru tidak di masjid? Ya, Padang Panjang ini khususnya, tak ada lagi alasan untuk tidak. Kenapa? Jumlah masjid banyak, jumlah musola banyak, terdekat dari rumah kita. Apa nanti yang mau kita jawabkan di hadapan Allah? Alasan apa lagi? Kamu tak terdengar suara azan, terdengar lantang. Jarak rumahmu dengan masjid jauh tak? Tidak dekat. Tidak ada lagi tempat di Padang Panjang ini yang rumah ibadahnya yang tidak ada di perkampungan. Di mana saja, di komplek-komplek perumahan ada rumah ibadah. Ya, tinggal kepada kita bagaimana kita mau memakmurkan rumah ibadah itu. Barangkali inilah pesan-pesan kami di subuh ini pada hari Kamis di penghujung bulan September 2022. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah rahmati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.